tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli, siamo. Hai teman-teman, aku Afifatin Khairunisha, bisa dipanggil Afifa, dari PMR Mandoang Gresik. Di kesempatan kali ini, aku akan berbagi materi seputar kepemimpinan. Menurut kalian, kepemimpinan dan pemimpin itu sama atau beda? Betul, kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang berbeda tetapi masih saling berkaitan. Sedangkan pemimpin menurut kalian apa sih? Apakah pemimpin itu hanya sekedar tentang kepala negara kayak Pak Jokowi atau Joe Biden? Atau diri kita sendiri juga bisa disebut pemimpin? Nah teman-teman, jadi pemimpin adalah orang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi diri kita sendiri juga bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan juga dibutuhkan yang namanya komunikasi. Menurut kalian, komunikasi itu apa sih? Betul, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Sebuah proses diskusi, berbicara, bahkan saling memandang sebenarnya sedang mencoba untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Maka saat itulah kita sedang melakukan proses komunikasi. Beberapa unsur komunikasi yakni 1. Komunikator atau pengirim pesan, 2. Komunikan atau penerima pesan, 3. Pesan, 4. Media atau saluran, yang kelima ada umpan balik. Pada proses penyampaian komunikasi, seorang komunikator diharuskan menyampaikan pesannya dengan jelas dan menggunakan media yang efektif, sehingga seorang komunikan mampu memberikan feedback yang tepat. Misal, jika ketua PMR kita sedang memberikan pesan kepada kita untuk berkumpul di lapangan, tapi dia menyampaikannya secara bisik-bisik, apakah kita bisa memahami pesan tersebut? Tentu tidak dong. Jadi, itulah pentingnya pesan yang jelas dan media yang efektif dalam berkomunikasi. Oh iya teman-teman, selain unsur-unsur komunikasi, ada beberapa hal pendukung dan penghambat proses komunikasi. Beberapa hal yang mendukung komunikasi antara lain: 1. Kenali diri sendiri. 2. Kenali orang lain. 3. Mau mendengarkan. 4. Memberikan pernyataan yang jelas. Yang kelima, memberi umpan balik. Yang keenam, mau membuka diri. Selain ada faktor pendukung, juga ada faktor penghambat dalam komunikasi. Yang pertama, ada egois. Yang kedua, pemarah. Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Yang keempat, memberikan status sosial. Yang kelima, permusuhan. Teman-teman, jika di dalam organisasi PMR kita ada orang-orang yang masih mempertahankan kelima sifat tersebut, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik, sehingga tidak akan tercipta solidaritas dan kerjasama dengan baik. Menurut teman-teman, apa sih manfaat kerjasama dalam organisasi? Nah, benar. Manfaat kerjasama dalam organisasi yakni 1. Kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang ketiga, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Nah teman-teman, kalau organisasi kita kerjasamanya berjalan dengan baik, kita pasti senang kan? Nah selain itu, ada juga faktor pendukung dan penghambat kerjasama. Faktor pendukung antara lain yakni 1. Saling menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Terbuka. Yang keempat, ada yang menjadi koordinator. Selain ada faktor pendukung, juga ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu tidak tanggung jawab. Yang kedua, mau menang sendiri dan egois. Yang ketiga, curiga dan suka mencurigai. Yang keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang kepemimpinan.
pergi memancing ke sungai Nila, Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya Afifa untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.